Rangkuman materi PKN kelas 7 semester 1 dan 2 kurikulum Merdeka. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kita mulai bab 1, Sejarah Kelahiran Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sudah ada di bumi Indonesia sejak masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, hingga masa kebangkitan nasional. Pancasila pun digali dari bumi Indonesia sendiri lewat sidang BPUPK yang melahirkannya pada tanggal 1 Juni 1945 setelah Soekarno menyampaikan pidato soal dasar negara. Penentuan urutan sila serta rumusan setiap sila pada Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 dengan mempertimbangkan pandangan kebangsaan dan keagamaan pada tanggal 22 Juni 1945. Untuk menampung pandangan semua kalangan, atas usulan Hatta, rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Bab 2, Norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kehidupan di keluarga dan masyarakat akan tertib dan damai bila terdapat aturan yang dipatuhi bersama. Aturan itulah norma. Di dalam setiap aturan atau norma selalu ada hak dan kewajiban. Tunaikan dulu kewajiban sebelum menuntut hak. Induk aturan bagi negara atau norma dasar adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini dibuat sebelum Indonesia berdiri. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses seperti perumusan sila hingga perubahan rumusan sila pertama. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan antara lain dengan membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Selanjutnya, bab 3, Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Agar menjadi negara utuh, Indonesia harus punya wilayah yang jelas. Mana saja cakupan wilayah Indonesia. Hal itu dibahas BPUPK sebelum Indonesia merdeka. Selain wilayah, BPUPK juga membahas bentuk negara. Indonesia akan menjadi negara kesatuan atau negara serikat. Semua sepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Persatuan dan kesatuan saling terkait. Masyarakat bersatu membentuk organisasi maupun negara. Organisasi maupun negara yang utuh dan kuat menjadi kesatuan. Daerah-daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya berhimpun dalam kesatuan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, perlu dijaga oleh semua, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga bangsa dan negara. Bab 4, Kebinekaan Indonesia. Keragaman yang berlaku secara universal atau seluruh dunia adalah keragaman gender. Perempuan dan laki-laki setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa maupun hukum. Keragaman suku menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Hasil survei Badan Pusat Statistik menyebut adanya sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Bersama dengan keragaman suku, terdapat kebinekaan budaya yang layak disyukuri. Beragam budaya serta adat istiadat menarik untuk terus dipelajari. Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama-agama resmi di Indonesia. Itulah kebinekaan dalam keagamaan. Ras dan antar golongan menjadi kebinekaan Indonesia pula. Mongoloid Melayu, Melanesoid Papua, hingga Wedoid Kaukasoid adalah bagian dari Indonesia. Kebinekaan melatih untuk menghargai dan siap bekerja sama dengan siapapun yang berlatar budaya berbeda. Kebinekaan membuat maju, karena itu perlu dijaga. Bab 5, Menghargai lingkungan dan budaya lokal. Mengenal fisik, flora dan fauna, serta kehidupan sosial di daerah sendiri perlu dilakukan. Apa yang menarik untuk dikembangkan dan dilestarikan.
Sudahkah kita menghargai budaya lokal? Apa saja situs serta tradisi lokal, serta kesenian maupun permainan tradisional yang ada di sekitar kita? Mementingkan makanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari perlu dilakukan, seperti makanan, minuman, jajanan, juga penguat kesehatan. Berdisiplin untuk selalu menggunakan produk dan jasa lokal, termasuk kerajinan masyarakat, akan memajukan daerah kita masing-masing. Aktif melakukan, mengkonsumsi, menggunakan, dan mengembangkan merupakan langkah nyata mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal. Bab 6. Bekerja sama dan bergotong royong. Kerjasama berarti usaha beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan gotong royong adalah kerjasama banyak orang secara sukarela. Nilai penting kerjasama dan gotong royong adalah saling memahami, saling menghargai, saling membantu, saling mengatasi kekurangan, serta menguatkan kebersamaan. Olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa akan memperkuat kerjasama dan gotong royong. Untuk sukses, perlu mental kuat. Indonesia pun meluncurkan gerakan revolusi mental untuk memperkuat bangsa melalui integritas, etos kerja, serta gotong royong. Kerjasama dan gotong royong harus terus diperkuat di keluarga, di sekolah, di masyarakat, juga pada bangsa dan negara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.